Yo guys, ketemu lagi di channel Eza. Vivo Y21 ini HP entry level atau mid range sih? Soalnya kalau kita lihat dari desainnya aja, ini udah cocok banget disebut sebagai HP mid range di kelas 3 sampai 5 jutaan, yang dimana dia membawa desain yang mirip banget dengan sang kakak, yaitu Vivo V21. Ngomong-ngomong soal desain, ini HP emang menarik banget sih buat dibahas. Ya gimana enggak? Jujur pertama kali lihat HP ini, mata saya langsung terpikat oleh desainnya yang beneran bagus. Nggak cuma bagus doang. Desain bagian belakangnya ini kayak ada motif kotak-kotak diamond gitu. Sesuai kayak varian yang kita bahas kali ini, Vivo nyebutnya Diamond Glow. Ada juga satu warna lagi, Metallic Blue, yang warnanya sedikit lebih kalem dan elegan sih kalau dilihat. Sebaliknya, varian yang satu ini rame banget warnanya. Meskipun secara kasat mata memang warnanya dominan putih, tapi kalau kena pantulan cahaya entah dari lampu atau bahkan dari matahari langsung, warnanya bakal kelap-kelip kayak pasar malam. Rame banget pokoknya. Dan juga finishing backcovernya ini lumayan serius ya, karena kalau kita lihat sekilas aja tanpa pegang HP-nya langsung gitu, ini kelihatan kayak terbuat dari kaca gitu backcovernya. Padahal aslinya terbuat dari polikarbonat ya. Ini kerasa banget pas kita lagi pegang si HP-nya langsung. Masih ngomongin soal desain, HP ini punya back cover yang juga lumayan datar ya. Mirip dengan HP-HP sekarang yang lagi trendy lah ibaratnya. Vivo emang gak mau ketinggalan lah. Mumpung masih bahas di bagian desain, gak ada salahnya kan kita bahas di sekeliling HP-nya juga. Di sisi kanan terdapat tombol power yang juga menyatu dengan fingerprint scanner yang kecepatan bacanya luar biasa ngebut. Sekali toel langsung ke unlock, gak perlu harus neken tombol powernya. Dan posisinya juga nyaman banget. Jadi feel pas kita mau hidupin HP-nya juga kerasa enak. Lalu di atas tombol power terdapat tombol volume up and down. Dan beralih ke sisi atas ada slot SIM tray yang udah support triple slot juga. Sementara di sisi kiri dia polos aja, gak ada apa-apa. Terakhir di bagian bawah terdapat lubang headphone jack 3,5 mm, mikrofon, USB yang udah Type-C, lalu ada juga lubang speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian depan layar HP ini. HP ini mengusung layar sebesar 6,51 inch yang menggunakan panel IPS dan beresolusi HD+ aja, belum sampai Full HD+. Sedikit disayangkan karena brand-brand lain kayak Xiaomi maupun Infinix, mereka sudah menerapkan layar Full HD+ ke HP-HP mereka yang harganya 2 jutaan juga. Tapi emang gak heran lah kalau Vivo masih stuck di sini. Banyak juga brand-brand besar kayak Samsung, Oppo ataupun Realme juga masih menggunakan layar HD+ di rentan harga 2 jutaan. Nah, buat kualitas warnanya sendiri menurut saya udah bagus banget. Dipakai outdoor di bawah terik matahari langsung, layarnya masih kelihatan jernih meskipun resolusinya cuma HD+, tapi masih enak banget buat dipakai. Lanjut ke bagian mesin HP Vivo Y21 ini yang saya tadi bilang. Sebenarnya ini HP entry level atau mid range sih. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita cuma lihat dari desainnya aja, HP ini udah cocok banget dijadiin sebagai HP mid range. Tapi kalau kita lihat mesinnya, wah ini sih performanya entry level banget ya. Gimana enggak? Chipset yang dipakai Vivo Y21 ini menggunakan MediaTek Helio P35. Chipset yang udah lama banget tapi masih dicari brand segede ini. Apa sebenarnya alasan Vivo Y21 ini menggunakan chipset P35 tersebut? Apakah secocok itu atau emang buat potong harga? Kita sebagai konsumen nggak bisa ngapa-ngapain kan? Cuman bisa milih mau beli atau enggak. Tapi jangan ngejudge dulu deh. Kita kan belum lihat performa sebenarnya. Pas saya tes buat main game sejuta umat kayak Mobile Legends, ternyata HP ini masih enak banget buat dipakai. Settingan yang didapat pun juga udah ala-ala HP mahal gitu. Grafik yang didapat juga udah mentok di high. Cuma sayang sih belum bisa unlock high frame rate aja. Selama saya main game satu ini sih lancar-lancar aja, meskipun ada beberapa kali frame drop. Kalau kita lagi war, itu pun nggak terlalu kerasa. Beralih ke game PUBG Mobile, HP ini baru deh saya berani bilang mending gak usah maksain. Karena settingan yang didapat juga mentok balance medium,
Jadi ya kalau saya bilang HP ini nggak bisa main PUBG M sih ya salah. Dimainin masih bisa, namun secara have fun aja. Kalau kompetitif sih kayaknya nggak dulu. Saya lebih rekomen ke HP-HP lain kayak Xiaomi ataupun Infinix dengan harga yang sama namun dengan chipset juga yang lebih tinggi. Oke, cukup ya bahas performanya. HP Vivo Y21 ini menggunakan Vantage OS 11 dan dipadukan dengan operasi sistem Android 11. RAM yang digunakan Vivo Y21 ini sebesar 4GB dengan internal 64GB. Terdengar lumayan standar ya, tapi jangan salah, meskipun HP ini tergolong entry level, tapi dia memiliki fitur extended RAM, sama halnya seperti Vivo seri V atau bahkan yang lebih mahalnya lagi. RAM 4GB di HP ini bisa diekspansi hingga 1GB menggunakan internal, dan secara logika ini HP jadinya punya RAM 5GB dong. Apakah itu artinya jadi lebih bagus? Apakah itu artinya jadi lebih kenceng? Kalau dibilang jadi lebih bagus ya saya setuju-setuju aja. Tapi kalau dibilang lebih kenceng sih bukan itu tujuan dari fitur ini. Lebih detailnya kalian bisa tonton video si abang-abang ini mengenai fitur tersebut. Selain hadirnya fitur extended RAM, Vantage OS 11 juga memberikan fitur-fitur yang sebenarnya nggak terlalu penting sih. Namun menurut saya justru ini jadi sentuhan kecil yang menarik. Kita bisa merubah icon animasi pengenalan wajah, animasi ketika HP-nya ini sedang dicas, dan yang paling penting adalah fitur multi turbo yang bisa kita gunakan ketika kita bermain game. Sebenarnya fitur ini sama aja sih kayak HP-HP lain. Selama bermain game kita bisa memblokir semua notifikasi, auto reject panggilan, atau bisa juga panggilan di latar belakang. Jadi telepon yang masuk nggak langsung di reject gitu. Ada juga fitur mode esport. Entah ya, mungkin kayaknya mode ini lebih digunakan buat orang-orang yang kompetitif gitu, yang kalau lagi main game nggak boleh diganggu pokoknya. Selain itu, ada lagi fitur pengubah suara. Ini lucu sih. Kalau misalnya kita lagi in game terus open mic, kita bisa nyamarin suara kita jadi macam-macam gitu. Pokoknya ini adalah satu sentuhan kecil yang menarik menurut saya. Oke, cukup ya ngomongin fiturnya. Lanjut kita bahas spesifikasi HP ini. Dia punya baterai yang udah jadi ciri khas banget di HP Vivo Y series atau Y series, 5000 mAh, yang pastinya juga udah awet banget. Pengalaman saya bermain game menggunakan HP ini nggak terlalu banyak mengkonsumsi baterai sih. Main Mobile Legends 20 menitan cuman kemakan 3%. Main PUBG M nggak sampai chicken sih, tapi kira-kira setengah jam juga. Itu habisnya 4%. Dan kalau buat scroll-scroll video, TikTok atau Instagram atau main medsos yang lain, sejam itu habisnya cuma 5% atau 6%. Itu tergantung. Dan menurut saya ini awet sih. HP ini udah terbaik banget lah di sektor ini. Charger yang kita dapat juga udah 18 watt punya. Jadi ngecas ini HP nggak terlalu banyak makan waktu lama. Sejam lebih udah hampir penuh. Saya nggak punya patokan yang nyata sih, karena saya sendiri nggak pernah cas HP-nya sampai penuh. Kegetelan pengen main HP-nya mulu. Jangan dicontoh ya. Yang terakhir kita bahas kameranya. HP ini memiliki dual kamera belakang yang resolusinya 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan buat hasil kameranya menurut saya sih oke-oke aja ya buat harga 2 jutaan. Processing HDR-nya juga udah bagus, jadi pas kita capture gambar terus langsung lihat hasilnya, gambarnya jadi sedikit dipoles lagi gitu. Sentuhan yang bagus sih. Sisanya sih saya gak berharap lebih lah. Kalian bisa nilai sendiri kualitas gambarnya kayak gimana.
Dan buat kamera depan juga menurut saya bagus-bagus aja sih. Saya nggak banyak komen lah soal ini. Kalian bisa langsung lihat gambarnya sendiri aja. Muka saya bener-bener menjadi beauty banget berkat fitur kamera depannya ini. Tapi bisa kita matiin juga sih. Kesimpulannya, HP ini worth it gak sih di harga 2 jutaan? Tergantung Anda sih. Kalau nyari HP 2 jutaan yang lebih mengedepankan performa sih, kayaknya HP ini belum masuk kategori itu ya. Yang jelas HP ini mementingkan semua faktor, mulai dari desainnya yang menarik, baterainya yang awet, fitur-fitur yang biasanya ada di HP-HP mahal, dan juga ngasih performa yang balance aja, gak terlalu tinggi di satu faktor doang. Ya, Vivo emang mikirin semua aspek sih. HP ini cocok banget buat Anda yang lagi nyari HP dengan desain yang mewah, tapi nggak harus ngeluarin budget lebih. Ditambah HP ini juga punya kelebihan lain yang udah saya sampein tadi. Sekian video review saya buat Vivo Y21 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.